Shalom anak-anakku kelas 8. Selamat ya, udah naik kelas 8. Saat ini bertemu kembali dengan Ibu. Semester ganjil, tahun ajaran baru 2021-2022. Dan kita akan memasuki pembelajaran 1 untuk pendidikan agama Kristen kelas 8. Sebelum kita memulai pelajarannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami bersama-sama belajar untuk kebenaran firman-Mu, untuk pelajaran yang akan kami pelajari, yaitu beriman, hidup beriman. Biarlah saat ini Engkau akan pimpin pelajaran ini dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita akan langsung masuk dalam pembelajaran 1, yaitu hidup beriman. Kita akan baca dalam bacaan Alkitab di Ibrani 11 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita akan baca lagi di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan di dalam bacaan Alkitab selanjutnya adalah di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan arti beriman. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, iman berarti kepercayaan dan berkenaan dengan agama. Keyakinan atau kepercayaan kepada siapa, anak-anakku? Kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin, itu yang berkaitan dengan iman. Ya anak-anakku ya. Dalam kitab Perjanjian Lama, kata iman berarti berpegang teguh pada keyakinan. Keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Dan hal itu dapat dipercaya oleh kita dan diandalkan dalam hidup kita. Itulah arti iman dalam Perjanjian Lama, yaitu berpegang teguh. Dan iman itu anak-anakku berkaitan dengan percaya. Dan ibu sekarang mau tanya, sekarang bapak orang beriman, bapak segala orang beriman adalah Abraham, Bapak Abraham. Nanti ibu ceritakan kisahnya Abraham, kenapa sampai dikatakan bapak orang beriman dan percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Yang artinya adalah iman percaya itu akan terlihat dari perbuatan. Jadi sudah mengerti ya anak-anaknya ya, apa arti iman. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita percaya walaupun kita belum melihat. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itulah iman. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, itulah iman. Ada dua hal yang penting yang terkandung dalam kata iman, anak-anak.
yaitu iman adalah perasaan atau sikap hati yang berserah dan minta tolong kepada sesuatu yang diimani. Dalam iman ada suatu pengharapan, ada dasar, pasrah, dan berserah kepada yang diimani. Siapa anak-anak? Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita sudah ditebus dengan darahnya, sehingga kita layak untuk menjadi keluarga kerajaan surga. Dan bila kita tetap melihara iman itu sepanjang hidup kita, sampai akhir hidup kita. Yang kedua adalah iman adalah sikap hati yang mau menerima dan mengiyakan sesuatu walaupun belum pernah dilihat. Jadi belum ada nyatanya, belum ada buktinya, tapi kita percaya. Belum pernah dilihat, tapi kita percaya. Itulah iman. Iman akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itulah imanmu, anak-anakku. Dan itu harus dipelihara dan dijaga sampai akhir hayat kita. Lalu bagaimana ciri-ciri orang beriman? Orang yang memelihara iman adalah mereka yang memiliki sikap antara lain bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Tetap bijaksana, tidak panik walaupun sedang susah, walaupun sedang sedih. Tetap berhikmat, mempunyai hati yang bijaksana, tidak ceroboh, tidak gegabah, tetap tenang. Ya anak-anak ya. Menghormati norma sosial masyarakat. Jadi tetap menghormati peraturan, menjalankan peraturan yang di masyarakat. Jangan malah kita melanggar norma, tapi kita mengikuti peraturan yang berlaku. Menerima keterbatasan sebagai manusia. Kita bisa sakit, kita bisa jatuh, kita bisa sedih. Lah itu kita harus menerima, kita memang sebagai manusia harus siap merasakan jatuh, sakit. Jadi jangan kalau sakit malah anak-anak, kenapa Tuhan saya kok sakit? Kenapa Tuhan kok begini, nggak bisa masuk sekolah? Kenapa Tuhan? Jadi harus menerima, pasrah kepada Tuhan apa yang terjadi, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Ciri-ciri yang lainnya adalah menjaga dan membina hubungan intim dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Ayo anak-anak, dalam masa pandemi ini, apakah anak-anak semakin dekat dengan Tuhan atau malah semakin jauh? Mari dikatakan di sini ciri-ciri orang beriman itu apa? Berdoa dan membaca Alkitab. Ayo ya, kita gerakkan lagi roh yang menyala-nyala untuk berdoa. Kita mohon pelindungan, kita mohon Tuhan untuk melindungi kita, memberkati kita, berikan kesehatan kita. Lah kok enggak lewat doa, lewat apa? Ya anak-anak ya. Dan membaca Alkitab supaya firman-Nya selalu menerangi hati dan kehidupan kita. 5 adalah setia dalam segala keadaan. Setia, tidak putus asa. Walaupun keadaannya sulit sekarang, mau keluar rumah nggak bisa karena ada terbatasan keadaan, mau kemana-mana jalan-jalan nggak bisa, apalagi ini juga mau sekolah juga nggak bisa karena masih keadaannya darurat. Nah, kita harus melakukan peraturan yang berlaku di rumah, belajar di rumah dengan baik, jangan malah main-main, keluyuran, tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi kita harus mematuhi segala peraturan yang berlaku, yang seperti poin kedua tadi. Yang keenam adalah menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Jadi kita jangan menerima yang baik aja, kalau tidak baik atau keadaannya tidak baik kita harus menerima. Kita harus tetap
Bersyukur anak-anakku, bersyukurlah senantiasa dalam keadaan suka dan duka sebagai kedaulatan Tuhan. Tuhan yang mengatur seusi dunia ini. Kalaupun pada saat ini keadaannya buruk, kita tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap bersyukur ya, tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa. Terakhir adalah contoh-contoh Alkitab yang beriman adalah siapa? 1. Nuh. Yang kedua Abraham. Yang ketiga Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego. Nuh dipercaya bahwa amanah Tuhan, mandat Tuhan untuk apa, saudara-saudara, anak-anakku? Membuat kapal bahtera. Nah, buat apa? Padahal bahteranya besar, tapi Nuh menjalankan perintah Tuhan dengan iman dan percayanya. Pada saat air bah datang, akhirnya selamat. Nah, Abraham iman dan percaya karena dia pada saat Ishak untuk dikorbankan, dia yakin dan percaya Tuhan akan tetap memberi yang terbaik, mengikuti perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ishak tetap hidup, dan Tuhan memang percaya sebagai Abraham sebagai bapak orang percaya, karena memang percaya kepada Tuhan penuh. Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego dia disuruh untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Nah, apa yang terjadi? Apakah mengikuti? Tidak. Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego percaya bahwa Tuhannya berdaulat penuh pada hidupnya. Walaupun dimasukkan api, walaupun dimasukkan kandang singa atau apapun, tidak gentar, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itulah pembelajaran 1 dengan hidup beriman. Mari anak-anak, kita akan belajar menjadi anak-anak Tuhan yang beriman. Kita sampai akhir hidup kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup. Sekian dari Ibu untuk pembelajaran 1, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur telah menerima pelajaran hidup beriman untuk anak-anak kelas 8. Kiranya Engkau jamah, berkati mereka, berikan kesehatan semua, dan biarlah kami serahkan semua dalam tangan-Mu kehidupan kami, dan sampai akhir hidup kami dan Ibu akhiri pelajaran. Sampai jumpa. Haleluya, puji Tuhan.